Salam healthymu. Masih ingatkah kamu apa saja values yang ada di Cimory Group? Terdapat 3 core values. Dan hari ini kita akan mempelajari salah satu sub-core values dari kolaboratif, yaitu hands-on leadership. Hands-on leadership berarti memimpin dan bekerja secara detail dan terstruktur. Seorang pemimpin yang bekerja secara detail akan memperhatikan berbagai hal spesifik dalam menyelesaikan tugasnya untuk memastikan semua hal dilakukan dengan benar. Mereka biasanya kurang suka mengerjakan suatu hal dengan bare minimum atau biasa-biasa saja. Tidak hanya detail, mereka juga mampu memimpin eksekusi tugas dengan rapi dan terstruktur. Artinya, setiap pekerjaan dilakukan sesuai prosedur dan cara yang terbaik. Value hands-on leadership memiliki semangat bahwa menjadi leader di Cimory Group tidak hanya dituntut untuk memahami gambaran besar dari sebuah tugas, namun juga memahami detail pelaksanaannya. Ram Charan dalam bukunya yang berjudul Leadership in the Era of Economic Uncertainty menyampaikan suatu hal yang bersifat gambaran besar dan jangka panjang memang merupakan hal yang penting untuk dipikirkan seorang leader. Namun, mereka juga perlu terlibat langsung dalam eksekusi tugas dan komunikasi sehari-hari. Scott Arpajian, seorang CEO sekaligus penulis kontributor di Force Technology Council, juga membagikan pengalamannya dalam menerapkan hands-on leadership untuk terlibat langsung dengan tim dan aktivitas sehari-hari. Ia mengungkapkan terdapat beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mulai menerapkan hands-on leadership secara efektif. Pertama, berkomunikasi secara teratur dengan tim kamu mengenai pekerjaan atau proyek yang sedang mereka jalankan. Kedua, lakukan coaching yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Dengan coaching, kamu juga bisa mengetahui batasan dan isu yang dihadapi oleh mereka ketika mengeksekusi suatu pekerjaan. Ketiga, lead by example atau memimpin dengan memberi contoh. Kamu adalah role model bagi timmu. Mereka akan menganggap penting apa yang juga menurutmu penting. Contoh, jika kamu tidak memperhatikan detail dengan benar, mereka juga tidak akan merasa perlu mengkhawatirkannya. Yang keempat, berikan dan terima feedback dari timmu. Setelah mengetahui keempat langkah tadi, terdapat hal yang perlu kamu ingat juga dalam mengimplementasikan hands-on leadership. Seorang pelatih dan konsultan leadership bernama Ben Berlin menyampaikan, hands-on leader memang diharapkan untuk memperhatikan detail step by step aktivitas kerja di timnya. Tetapi, bukan berarti micromanage yang menghabiskan waktu untuk memantau setiap hal kecil yang sebenarnya bisa dihandle oleh timnya. Hands-on leader akan lebih banyak menetapkan tujuan dan melakukan problem solving, lalu memastikan juga timnya memiliki rasa kepemilikan terhadap tugasnya. Yang terpenting adalah, jika terdapat suatu hal yang perlu dipantau, kita harus memastikan detail aktivitas tersebut dilakukan dengan benar. Yuk kita belajar dari perusahaan Apple yang dipimpin oleh Steve Jobs dengan sikap hands-on leadership-nya. Tahukah kamu bahwa Apple pernah mengalami tantangan besar dan kesulitan dalam inovasi di tahun 1997? Saat itu, Steve Jobs yang sebelumnya resign dari Apple kembali lagi dan mengawali transformasi besar-besaran bagi Apple. Ia memimpin dan terlibat secara langsung pada proses pengembangan produk-produk yang unggul. Dari segi desain, interface yang mudah dipahami oleh penggunanya, serta ekosistem yang terintegrasi antar perangkatnya. Steve Jobs juga dibantu oleh seorang pemimpin tim desain di Apple bernama Jony Ive, yang saat itu merupakan sosok besar di balik kesuksesan Apple mengembangkan produk yang belum pernah ada sebelumnya seperti iPod, iPhone, iPad, dan lainnya. Kisah ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang dapat terlibat langsung atau turun tangan secara detail akan menghasilkan kesuksesan yang luar biasa. Dengan menerapkan hands-on leadership, kamu akan mencapai tujuan bersama dengan lebih cepat karena peningkatan kolaborasi dan komunikasi yang ada di timmu. Tidak lupa juga, keterlibatan kamu terhadap tantangan dan proses kerja yang dihadapi oleh tim juga akan meningkat. Pada akhirnya, hands-on leadership akan membantu kamu memimpin secara detail dan terstruktur dalam mencapai hasil yang terbaik. Sudahkah kamu menerapkan hands-on leadership dalam aktivitas kerja sehari-harimu? Diskusikan dan praktekkan dengan teman di sekitar kamu ya.